Halo, selamat datang di bacaan ulasan astrologi dan kali ini topiknya adalah bulan baru di Cancer yang kedua. Teman-teman, ini adalah ulasan astrologi, teknis astrologi dan untuk kolektif. Jadi ini bukan spesifik zodiak tertentu. Teman-teman, kita mulai dengan bulan baru di Cancer yang ternyata ini adalah yang kedua dalam 2 bulan ini. Jadi ini terjadi tanggal 21 Juli pukul 00.32 waktu Indonesia Barat atau pukul 1:32 dini hari di waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 2:32 di waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini berada matahari dan bulan karena bulan baru selalu adalah pertemuan antara matahari dan bulan itu berada di 28 derajat 26 menit dan ini adalah yang kedua karena yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juni 2020 itu juga bulan baru di Cancer ya, karena dia conjunction dengan North Node maka dia terjadi gerhana matahari ya yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2020 yang lalu yang disebut dengan gerhana matahari cincin. Nah, teman-teman, semua bulan baru itu menunjukkan ada satu hal yang baru dalam hal emosi dan khususnya intensi apa yang sedang kita tanam pada saat ini. Karena ini tentang Cancer, maka dalam ulasan astrologi Western, Cancer berarti melindungi, memelihara, dan merawat. Jadi ini seperti karena Cancer itu pengaturnya adalah bulan, maka kita melihat bahwa ini seperti seorang ibu yang tengah mengandung ya. Jadi kalau kita juga tidak hanya orang tetapi juga dalam ide kita sedang berusaha melahirkan satu ide baru dan intensinya adalah hal yang baru dalam kehidupan kita. Dan Cancer itu selain energi ibu juga energi tentang tempat tinggal atau rumah. Jadi barangkali untuk beberapa orang dan mungkin ini juga lebih banyak orang mulai punya intensi untuk melihat di mana atau bagaimana atau rencananya apa untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Satu hal yang penting di sini karena bulan baru adalah awal, biasanya hasilnya kita lihat pada 6 bulan berikut ketika ada bulan purnama di zodiak yang sama, dan dalam hal ini adalah tanggal 30 Desember tahun 2020 ketika ada full moon di Cancer dan sekaligus juga gerhana bulan di Cancer pada tanggal 30 Desember 2020 pukulnya adalah jam 10 pagi lebih 28 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi apapun yang intensi yang kita kita tetapkan pada tanggal 21 Juli ini, mudah-mudahan ada hal yang sudah bisa kita lihat hasilnya kalau terkait dengan perencanaan rumah atau perencanaan untuk melahirkan satu ide yang baru, merencanakan untuk mulai belajar baru atau masuk ke dalam tempat kerja baru, maka kita sudah melihat bagaimana hasilnya, apakah kita suka, apakah sesuai atau tidak pada tanggal 30 Desember 2020. Dan sebenarnya karena pada saat ini tidak ada embel-embel gerhana, maka sebenarnya ini relatif lebih smooth lah. Katakanlah ini adalah kesempatan kedua karena pada tanggal 21 Juni kan sudah ada bulan baru di Cancer dan pada saat itu gerhana matahari sehingga energinya sangat besar, dan yang sekarang tidak ada gerhananya. Cuman satu hal lagi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bulan dan matahari di 28 derajat 26 menit ini harus oposisi tepat ya dengan Saturnus.
di Capricorn di 28 derajat 39 menit. Dan ini artinya apa yang kita rencanakan, intensi kita itu tidak akan mudah kita peroleh. Ya, Saturnus itu biasanya terkait dengan aturan, tokoh otoritas, atau keharusan-keharusan lain termasuk urusan administrasi, pembayaran ini itu, sehingga barangkali rencana kita, intensi kita untuk katakanlah tadi ingin membuat bisnis baru di rumah, mungkin ya, bisnis baru dari rumah itu barangkali harus terjadi penundaan. Dan satu hal lagi yang juga penting di dalam bulan baru di Cancer yang terjadi pada tanggal 21 Juli ini, karena pengatur dari Cancer adalah bulan dan bulan ada di Cancer, maka sebenarnya ini adalah energi yang relatif nyaman, seperti berada di rumah sendiri. Dan dia berhadapan dengan Saturnus yang ada di Capricorn, dan itu Saturnus juga berada di rumahnya sendiri. Ketika bulan itu adalah energi feminin yang tadi saya simbolkan seperti ibu yang tengah mengandung, ya. Jadi yang sangat protektif terhadap kehamilannya supaya dipastikan bayi yang akan lahir itu sehat. Ya, kan energinya seperti itu, termasuk ketika kita ingin membuat bisnis baru, kita pastikan bahwa ketika bisnis itu sudah mulai berjalan, itu selancar mungkin, smooth jalannya. Nah, sementara Saturnus adalah tokoh otoritas, dan biasanya kalau di dalam kehidupan sosial kita, ya secara individu itu digambarkan dengan tokoh ayah. Ya, kalau kita bekerja dengan tokoh atasan atau pemilik organisasi atau perusahaan, dan kalau kita tarik ke kolektif, berarti ini adalah seperti penguasa pada saat ini. Atau tokoh lain yang punya pengaruh besar terhadap kita beropini, karena kita akan takut mengatakan hal yang salah karena Saturnus itu punya penilaian, penghakiman terhadap pendapat kita. Jadi ada salah benar di situ. Nah, jadi ini teman-teman, barangkali karena oposisi, walaupun masing-masing merasa nyaman kalau di dalam diri kita, ya kita tahu persis apa yang kita pahami. Jadi sepertinya sih intensi ini cukup jelas, hanya saja memang ada delay, dan delaynya pun kita bisa terima kenapa. Ya, tapi barangkali kalau kita tarik ke kolektif, maka memang ada ini ya, kolektif ya. Kalau kita bicara tentang kita perlu membuat masyarakat menjadi lebih nyaman dalam hal mencari pemasukan, dalam hal keamanan dalam rumah ya. Karena keamanan itu sandang, pangan, papan itu kan adalah hal yang paling basic, dan ini karena dia oposisi dengan Saturnus, maka energi ketika kita merasa tidak sepenuhnya difasilitasi untuk mendapatkan hak kita sebagai warga negara atau masyarakat, itu barangkali juga akan kerasa pada saat ini. Dan kalau kita lihat planet yang minor, atau ini kita lihat asteroidnya adalah Eris di Aries, maka ini kan juga membentuk T-square, maka memang tampaknya energi marah, energi tidak puas dan ingin ditunjukkan dengan cara protes atau mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan aturan yang menekan, itu juga akan terasa di beberapa belahan, katakanlah bumi ini, negara itu. Kalau kita bisa lihat situasi yang ada di televisi, mungkin kita akan melihat ada beberapa hal di mana protes itu menjadi lebih dominan ya. Dan saya tidak bicara politik di negara ini, tetapi saya hanya mengatakan bahwa energi itu ada. Dan barangkali kalau di situasi pribadi kita adalah ketika kita merasa sangat terganggu dengan segala macam aturan. Katakanlah kita ingin membeli rumah, kita ingin mendapatkan kemudahan,
itu ternyata tidak mudah. Ternyata kita harus menghadapi berbagai proses yang membuat kita mungkin sedikit frustrasi, dan pada akhirnya mungkin kita mengambil jalan mengatakan sesuatu lewat media massa atau lewat media sosial, ya, yang untuk menunjukkan bahwa ini ada satu hal yang perlu diperhatikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat umum, ya. Kita mengambil posisi mewakili masyarakat umum, ya. Itu kira-kira energinya dari bulan baru di Cancer. Yang kedua, buat kita pribadi barangkali adalah saatnya kita menilik kembali apakah kita sudah cukup memberikan waktu kepada kita untuk merawat diri, karena energi dari bulan purnama di Capricorn kemarin itu cukup kuat sehingga mungkin banyak dari kita kelelahan atau mungkin merasa stres, sehingga memang ini adalah saat yang tepat untuk kembali melihat ke dalam diri kita ketika bulan baru di Cancer adalah apakah dirimu cukup merawat kesehatanmu, apakah dirimu sudah cukup dalam memberikan kesempatan untuk istirahat, bagaimana dengan nutrisimu dan bagaimana dengan kebiasaanmu sehari-hari. Apakah dirimu sudah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau buat anak-anak. Oke teman-teman, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.